Saudara-saudara, selamat bertemu kembali, juga anak-anak dan adik-adik sekalian. Kita memang sudah mengikuti ibadah secara langsung di gedung gereja, tetapi ibadah patuwen, ibadah berayat masih harus di rumah masing-masing. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memasuki persekutuan kita pada saat ini. Kiranya kasih Kristus terus menaungi kita. Mari kita awali dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 68, bait yang pertama dan ketiga. Tahukah kamu jumlah bintang? Sekarang sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Bapa yang rahmani, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kasih setiamu memelihara kami. Kami serahkan persekutuan kami di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan hadir dan menyapa kami. Biarlah firman yang boleh kami baca dan merenungkan akan menguatkan kami. Hadirlah Tuhan berfirman, kami mendengarnya. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca dari surat Roma, pasal yang ke-8, ayat 18 sampai 30. Demikian dikatakan kepada kita. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasakan sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan.
Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara-saudara, berbahagia yang senantiasa merenungkan sabda Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan dengan tema pengharapan anak-anak Allah. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, adik-adik, anak-anak sekalian, Rasul Paulus kembali membicarakan tema bermegah dalam penderitaan. Pergumulan ini untuk menanggapi pernyataan kalau Mesias sudah datang, hukuman Allah sudah dihapuskan, dan orang beriman sudah menjalani hidup baru. Bagaimana mungkin masih ada penderitaan di dunia ini, termasuk yang menimpa orang-orang beriman juga? Saudara, pernyataan inilah yang dijawab oleh Rasul Paulus melalui Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30. Saudara, secara ringkas Rasul Paulus mengatakan di ayat 18, penderitaan orang beriman tidak sebanding dengan kemuliaan yang dinantikan oleh orang percaya. Kemuliaan Allah yang akan diterima adalah kemuliaan dalam arti ambil bagian dalam kehidupan Allah. Itu menjadi tujuan dari setiap orang beriman. Nah, kemudian Rasul Paulus menjelaskan ada 3 yang meyakinkan tentang kesaksian kemuliaan Allah ini atau kebesaran kesaksian Allah ini. Yang pertama, kesaksian tentang ciptaan. Itu diuraikan di ayat 19 sampai 22. Dari keadaan kacau balau, ditata oleh Allah sedemikian rupa, kemudian menjadi sangat baik. Dan itu
yang menjadikan semua ciptaan juga menaruh harapan akan mengalami kesempurnaan seperti saat diciptakan. Yang kedua, kesaksian kaum beriman. Itu dikatakan di ayat yang ke-23 sampai 25. Orang beriman sudah selamat dalam pengharapan. Kesempurnaan dari pengharapan itu terjadi saat pengangkatan kepada kemuliaan Allah. Dan yang ketiga, kesaksian roh. Ayat 16 sampai 30. Kesaksian roh ini bisa kita rinci menjadi 3. Yang pertama, melalui Roh Kudus. Allah hadir sebagai teman seperjalanan yang memberi kelegaan kepada orang-orang percaya. Yang kedua, Allah yang dekat, mengenal dan menyelidiki umatnya. Yang ketiga, Allah yang ikut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan orang-orang yang berada dalam Kristus. Oleh karena itu, sekalipun menghadapi penderitaan, pengharapan anak-anak Allah itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Saudara, kita boleh memperoleh arti, makna, karakter, kepribadian, dan nilai dalam menjalin hubungan dengan sesama orang percaya di dalam keluarga, bersama dengan teman-teman sepekerjaan, dan juga di dalam masyarakat. Ketika kita bergaul dengan sesama warga, baik itu warga jemaat maupun masyarakat, maka arti, makna, karakter, kepribadian, dan nilai dari persekutuan akan mewarnai dan menjalani kehidupan. Nah, saudara, ternyata relasi kita dengan sesama tidak cukup. Melalui relasi kita dengan sesama, kita mendapatkan juga relasi dengan Allah yang semakin membentuk identitas diri kita. Lalu ada suatu keyakinan, siapa saya? Apa kewajiban yang dipercayakan Allah kepada saya? Dari situlah pengharapan menjadi anak-anak Allah itu semakin kuat. Namun kita menyadari untuk melakukannya tentu banyak tantangan, banyak hambatan dan penderitaan. Tetapi juga keyakinan bahwa ada pengharapan menerima kemuliaan, boleh ambil bagian dalam kehidupan Allah yang jauh lebih besar dari penderitaan. Dan ini menjadi motivasi untuk setiap orang percaya dalam Kristus memperlihatkan identitas barunya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang ini sebagai orang Kristen kita harus masuk dalam kehidupan new normal. Bagaimana itu mau diwujudkan? Kita yakin Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk mewujudkannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita menyambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 389, bait 1 dan 4. Besarlah kasih Bapakku.
Saudara-saudara, kita akan berdoa dan mohon berkat, juga mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus yang akan dilangsungkan pada tanggal 12 Juli. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu biarlah meresap di hati pikiran kami, menguatkan kami untuk hidup dalam pengharapan sebagai anak-anak Allah. Karena penderitaan saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan anugerah-Mu. Kami juga menyerahkan segala rencana kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Kami juga menyerahkan diri kami yang sudah angkat sidi atau baptis dewasa untuk mempersiapkan diri mengikuti perjamuan kudus. Mampukan kami supaya kami boleh memasuki perjamuan dengan penuh sukacita. Kami serahkan semua yang menjadi rasa syukur kami, terima dan berkati. Berkati rencana gereja, berkati rencana-rencana kami, karena semua hanya kami mohon di dalam kasih Kristus. Jika malam nanti kami beristirahat, kami percaya Tuhan menyelimuti dengan kasih, sehingga esok pagi boleh bangun dengan kekuatan baru untuk menjalankan tugas panggilan kami. Semua kami mohon hanya di dalam kasih-Mu. Ampuni kekurangan dan kelemahan kami. Di dalam Kristus Tuhan kami mohon. Maka damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin.